Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, hadir semua? Hadir. Oke, bagus kalau begitu hadir semuanya. Sebelumnya Ibu mau melaksanakan ice breaking ya, supaya kalian bisa fokus. Kalau nanti Ibu menyebutkan tepuk 1, berarti kalian tepuk sebanyak 2 kali. Tepuk 1. Kalau tepuk 2, kalian tepuk sebanyak 3 kali. Kalau tepuk 3, kalian tepuk sebanyak 1 kali. Oke. Kita coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Sudah mulai bisa kompak, bisa fokus ya. Kita lanjut ya. Pada pertemuan kali ini, untuk mata pelajaran coding dan artificial intelligence, kalian akan belajar materi tentang pengenalan berpikir komputasional. Nah, di sini di layar sudah tampil, ada gambar. Silakan diamati. Menurut kalian, gambar apakah yang ada di layar tersebut? Orang sedang ngantri. Apakah memang ngantri harus seperti itu? Ya. Kenapa bisa terjadi antrian seperti itu? Seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau memang terjadi antrian pada gambar seperti itu, apa yang harus dilakukan? Silakan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita? Kalau seandainya kalian juga ya di sekolah, misalkan ketika memang ada suatu kegiatan, misalkan contohnya di perpustakaan, kalian diberikan kesempatan untuk meminjam buku paket. Biasanya meminjam buku paket itu kan jumlah siswanya kan banyak ya, per kelas. Otomatis di sana akan terjadi antrian. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan kalau terjadi antrian penumpukan seperti itu? Iya, membuat barisan dengan tertib. Selain itu adakah yang lain mungkin? Iya, membagi per sesi untuk ngantrinya ya. Iya, oke. Nah, di sini untuk antrian seperti itu nanti bisakah dibuatkan langkah-langkah yang tepat gitu ya? Kalau di perpustakaan ya supaya bukunya cepat selesai terbagi semua kepada siswa. Apakah bisa dilakukan? Bisa ya. Caranya seperti apa kira-kira? Ya, dibagi menjadi beberapa orang misalkan gitu ya. Kalau kata Irunisa misalkan dibagi menjadi beberapa sesi gitu ya untuk pembagian antriannya, sehingga nanti buku akan cepat dibagikannya, dan juga mungkin tidak terjadi desak-desakan seperti itu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setiap permasalahan yang ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari yang memang memerlukan pemecahan masalah, itu biasanya bisa kita selesaikan dengan pemecahan secara logis dan sistematis. Jadi
kemampuan membuat solusi dengan langkah-langkah yang tepat, logis dan sistematis adalah cara berpikir komputasional. Dan ini sangat berguna untuk menyelesaikan banyak masalah di sekitar kita. Contohnya tadi, antrian yang tidak teratur begitu ya. Bagaimana caranya supaya antrian teratur? Bagaimana misalkan ketika pembagian buku-bukunya bisa cepat lancar terbagi kepada peserta didik seperti itu tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, atau mungkin nanti terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini dengan cara penyelesaiannya kita menggunakan cara berpikir komputasional. Ya, bahkan cara berpikir komputasional ini tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari di sekitar kita, ternyata bisa juga ini dipakai pada komputer dalam pemrosesan data seperti itu. Nah, untuk materi kita kali ini mengenai pengenalan berpikir komputasional, tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama, menetapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga di sini menuliskan urutan instruksi secara logis. Nah, untuk pengertian berpikir komputasional sendiri adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Di sini ada teknik dasar berpikir komputasional ya, atau sering juga disebut pilar utama berpikir komputasional, yaitu ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, untuk dekomposisi sendiri yaitu proses pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. Itu ya. Nah, untuk pengenalan pola yaitu mencari persamaan di antara dan di dalam masalah, yaitu dengan mengidentifikasi pola bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Kemudian yang ketiga, abstraksi, yaitu berfokus pada informasi penting saja dan mengabaikan data yang tidak relevan. Kemudian untuk yang keempat, algoritma, yaitu mengembangkan solusi langkah demi langkah untuk masalah tersebut. Ini dia nanti keempat pilar utama ini yang akan digunakan dalam teknik penyelesaian permasalahan dengan cara berpikir komputasional. Jadi di sini ada satu contoh penyelesaian masalah ya dengan menerapkan berpikir komputasional, yaitu masalah tentang terlambat ke sekolah. Ini adalah masalah yang sangat umum sekali di sekolah terjadi ya, pada kalian dan teman-temanmu. Nah, untuk menerapkan berpikir komputasional sendiri berarti di sini kalian nanti akan menggunakan 4 pilar utama atau 4 teknik dasar untuk berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Nah, dekomposisi di sini berarti tadi apa? Dekomposisi itu memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil gitu ya. Nah, di sini untuk terlambat ke sekolah nanti kalian bisa menggunakan bantuan pertanyaan mengapa terlambat datang ke sekolah. Jadi untuk mempermudahnya bisa dengan menggunakan bantuan pertanyaan mengapa terlambat ke sekolah. Nah, bisa saja jawabannya adalah saya bangun kesiangan, kemudian di perjalanan macet karena terjadi kecelakaan atau ada mobil mogok, seperti itu ya. Kemudian saat berangkat sekolah tiba-tiba hujan deras sehingga saya berteduh beberapa saat ya. Kemudian saya berangkat ke sekolah itu pukul 6.15, sedangkan jam masuknya itu adalah pukul 6.30 dan waktu tempuh perjalanan maksimal 30 menit. Dan juga bisa saja saya berangkat ke sekolah diantar naik motor. Oke. Nah, dari sini nanti
kalian bisa ambil ya kesimpulannya. Misalkan saya bangun kesiangan, berarti di sini diambil kata singkatnya berupa bangun kesiangan. Kemudian yang berikutnya macet gitu ya. Yang berikutnya cuaca. Yang berikutnya waktu berangkat. Yang berikutnya moda kendaraan. Moda kendaraan itu adalah kendaraan yang digunakan ketika kalian ini berangkat ke sekolah. Lanjut, berikutnya di sini mengenai pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mencari persamaan ya di antara dan di dalam masalah. Jadi cari masalah-masalah yang sama, begitu ya. Itu dia yang dikenal dengan pengenalan pola. Biasanya untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga ya, dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data dan klasifikasi data. Jadi datanya nanti dikelompokkan. Kalau data itu sudah sama sejenis polanya, berarti bisa dikelompokkan seperti itu. Nah, untuk pengenalan pola berhubungan dengan tadi apa masalahnya? Iya. Nih permasalahannya nih, terlambat ke sekolah ya. Terlambat ke sekolah. Nah, di sini untuk pengenalan polanya itu ternyata terlambat hampir setiap hari karena waktu berangkat ke sekolah terlalu mendekati jam masuk sekolah dengan waktu tempuh hanya 10 sampai 15 menit nih. Nah, di sini sedangkan waktu tempuh perjalanan yang dibutuhkan dari rumah menuju sekolah itu minimal 30 menit. Ini adalah pola yang sering terjadi. Itu termasuk ke dalam pengenalan pola. Berikutnya abstraksi. Di sini untuk abstraksi, tadi abstraksi apa? Iya, fokus ya. Fokus pada permasalahan yang memang utama gitu ya. Kalau permasalahan tersebut yang memang bukan utama ya nanti diabaikan saja. Yang tidak relevan itu diabaikan saja. Nah, di sini berhubung dengan masalah tadi adalah faktor utamanya itu mempengaruhi terlambat datang ke sekolah bukan karena merek kendaraan yang dipakai untuk ngantar ke sekolah ya, tetapi di sini karena kurang disiplin berangkat ke sekolah waktunya. Jadi di sini harus lebih pagi lagi. Dan yang berikutnya untuk algoritmanya, menetapkan waktu tidur maksimal pukul 9 dan memasang alarm pukul 4.30. Berarti tidurnya lebih awal, bangunnya juga lebih awal, gitu ya. Kemudian harus di sini mempersiapkan dan membawa jas hujan ya. Ini harus selalu tersedia di bagasi motor. Jadi ketika tiba-tiba terjadi hujan gitu ya di perjalanan, tidak usah istilahnya menepi lama menunggu hujannya reda, tinggal menggunakan ini jas hujan. Kemudian yang berikutnya, berangkat ke sekolah lebih pagi lagi dari durasi waktu tempuh perjalanan. Misalnya biasanya berangkat pukul 6.15 menjadi pukul 5.45. Ini kan nanti di sana ada kelonggaran waktu. Nah, ini untuk langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya ya menggunakan algoritma. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan kalian ya nanti membentuk kelompok ya. Kelompoknya nanti boleh, kelompok yang sudah ada ini boleh 6 orang, boleh 5 orang gitu ya. Nanti akan Ibu berikan LKVD sesuai dengan teknik tadi ya, pemecahan masalahnya menggunakan 4 pilar utama atau 4 teknik dasar ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk diskusi kali ini Ibu tetap akan melakukan observasi ke masing-masing kelompok. Ibu akan melakukan penilaian mengenai kalian aktif tidaknya dalam berkelompok. Nah, nanti di sesi akhir
Setelah diskusinya selesai, kalian akan melakukan presentasi. Ya. Baik, sudah selesai semua? Ya, kalau sudah, silakan nanti per kelompok kalian melakukan presentasi ya. Secara bergantian, dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Silakan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami soal masalah lupa membawa buku dan alat tulis. Hasil diskusi dari kelompok kami, pemecahan masalah menggunakan berpikir komputasional. Dekomposisinya, ketiduran, bergadang, tidak fokus, malas. Beberapa kemungkinan penyebabnya: 1. Kelelahan karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 2. Bermain game semalaman sehingga bangun kesiangan dan terburu-buru di pagi hari. 3. Salah melihat jadwal mata pelajaran. 4. Malas dan menunda. Selanjutnya, hasil diskusi kami dalam pengenalan pola. Perhatikan kebiasaan yang sering terjadi atau persamaan di antara dan dalam masalah. Malas dan menunda untuk menyusun jadwal pelajaran saat malam hari, namun lupa menyusun jadwal di pagi hari karena kesiangan atau terburu-buru. Abstraksi yaitu faktor utamanya malas dan menunda untuk menyusun jadwal pelajaran. Algoritmanya: 1. Belajar membagi waktu. 2. Membatasi waktu bermain game dan mengatur jam tidur menjadi lebih awal. 3. Memastikan jadwalnya benar. 4. Mengurangi rasa malas dan menunda-nunda. Ada pendapat atau komentar yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Silakan yang mau memberikan masukan. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah tugas sekolah menumpuk dengan berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi, pecah masalah, menunda tugas, padatnya kegiatan, lupa waktu, tidak mengerti, dan malas. Beberapa kemungkinan penyebabnya. 1. Sering menunda-nunda tugas yang diberikan. 2. Padatnya kegiatan siswa yang dilakukan di luar belajar wajib siswa. 3. Bermain gadget hingga lupa waktu. 4. Tidak mengerti materi pada pelajaran tersebut. 5. Bermalas-malasan. Kedua, pengenalan pola. Perhatikan kebiasaan yang sering terjadi atau persamaan di antara dan di dalam masalah. 1. Terlalu menyepelekan tugas, sehingga tugas menumpuk terlalu banyak. 2. Terlalu sibuk dengan kegiatan di luar sekolah. 3. Tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. 3. Abstraksi. Saring informasi penting dari keseluruhan permasalahan berfokus pada informasi penting saja, bukan karena tugas yang diberikan terlalu banyak, tetapi karena tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. 4. Algoritma. Susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan. 1. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. Sisihkan waktu untuk mengerjakan tugas. Ketiga, kurangilah bermain gadget. 4. Bertanya materi yang tidak kita mengerti kepada guru atau teman. 5. Bermotivasi diri sendiri.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kami akan tutup presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk semuanya. Merefleksikan ya hasil kegiatan pembelajaran tadi. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seru ya. Ada yang merasa malah kebalikannya, merasa tertekan? Tidak. Oke. Alhamdulillah ya. Atau mungkin masih merasa bingung untuk materi kali ini? Apa saja kesulitan kalian ketika kalian berdiskusi kelompok? Iya, ya menyusun kata kalimatnya ya. Kemudian apa lagi? Oh iya, oke, itu ya. Berarti selama ini untuk berdiskusi kalian masih ada kesulitan-kesulitan ya. Itu wajar-wajar saja ya ketika berdiskusi kemudian ada perbedaan, ada kesulitan menyusun kalimat ya. Berarti kalian harus lebih banyak lagi belajar ya dalam penyusunan kalimat. Belajar lagi dalam berpendapat walaupun berbeda kemudian bisa menyatukan pendapat yang sama. Kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Apa itu berpikir komputasional? Silakan. Iya, oke. Nanti sambil bisa ya kalian ingat-ingat atau dicatat ya. Oke, berikutnya untuk berpikir komputasional itu ada 4 kerangka, ya 4 pilar utama atau 4 kerangka dasar. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja? Siapa? Imam, apa saja? Pertama apa? Komposisi, kemudian kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Oke. Nah, untuk dekomposisi itu apa? Silakan. Ya, Imam. Proses memecah masalah yang besar menjadi masalah kecil untuk dikelompok. Iya, oke. Nah, untuk pengenalan pola sendiri siapa? Ya, silakan. Mencari persamaan dalam masalah. Mencari persamaan pola yang sama gitu ya, yang sering muncul. Oke, berikutnya untuk abstraksi, ya, iya, apa? Diulang? Ya, mencari informasi yang penting dan mengabaikan ya informasi yang tidak penting. Kemudian kalau algoritma sendiri mengembangkan solusi dengan langkah demi langkah ya yang tersusun secara terstruktur ya, secara sistematis. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian nanti mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya di rumah ya, tentang materi berikutnya. Silakan nanti dilihat di buku paketnya. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.